Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya Ardi di kuliah Ergonomika. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai musculoskeletal disorders ya atau gangguan otot rangka. Ya, kehidupan seorang pekerja, baik itu mereka yang bekerja di berbagai bidang seperti manufaktur, konstruksi, dan bidang-bidang lainnya itu kurang lebih dapat diilustrasikan seperti eh, grafik ya atau chart yang ada di PowerPoint ya. Jadi seseorang itu ketika dia berangkat atau sebelum mulai bekerja, semuanya atau hampir semuanya itu biasanya adalah seorang pribadi yang sehat ya atau healthy workers. Di tempat kerja dia akan ada tuntutan pekerjaan ya. Nah, tuntutan pekerjaan ini bisa kita sebut sebagai occupational demands ya. Ketika ada occupational demands ini, maka ya akan ada dua kemungkinan. Ya, akan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia itu mengalami ya apa yang disebut dengan occupational illness ataupun injuries. Ya, nah, kalau dia mengalami occupational illness atau injuries, ya, maka dia perlu treatment ya dan rehabilitasi, perlu perawatan dan perlu rehabilitasi. Nah, kalau treatment dan rehabilitasi itu selesai, maka kan ada dua kemungkinan pekerja tersebut fully recover atau tidak. Ya, kalau tidak, maka pekerja tersebut akan menjadi pribadi atau menjadi seseorang ya kesehatannya itu tidak seperti sebelum atau sebelum dia bekerja atau sebelum dia mulai bekerja. Tetapi kalau dia fully recovered, maka dia akan menjadi seseorang yang dari segi kesehatan itu sama seperti sebelum dia bekerja. Nah, menjadi tugas seorang industrial engineer ya nantinya ketika kita misalnya diberikan tanggung jawab khususnya di bidang misalnya K3 ergonomi, kita harus mengatur sedemikian hingga pekerja tersebut tetap produktif, tetapi occupational demands yang ada atau tuntutan-tuntutan pekerjaan yang ada itu tidak menyebabkan seorang pekerja tadi mengalami occupational illness ataupun injury ya, sehingga dia itu lebih ke yang di sebelah kanan atas ya, dia tetap menjadi seseorang yang pribadi yang sehat ya seperti sebelum dia bekerja. Ya, apa itu occupational illness? Jadi occupational illness didefinisikan sebagai sebuah kondisi di mana kondisi tersebut ya terjadi karena adanya paparan beberapa faktor seperti fisik, kimia ataupun biologi, dan paparan tersebut terjadi di tempat kerja ya, sehingga mekanisme fisiologis yang ada di tubuh manusia itu sedikit ya berubah yang berdampak pada kesehatan dari pekerja. Dalam bahasa Indonesia ya occupational illness ya memiliki padanan kata yaitu penyakit akibat kerja. Dan padanan kata ini ya itu di dunia industri sudah sangat umum ya untuk digunakan. Contoh-contoh dari occupational illness atau penyakit akibat kerja yang banyak terjadi diantaranya adalah skin disease ya, atau penyakit kulit. Ya, tentunya penyakit kulit yang terjadi karena paparan faktor-faktor resiko di tempat kerja. Ya, misalnya seseorang yang harus bekerja dengan zat-zat kimia, ya, di mana zat kimia tersebut bisa menyebabkan gatal atau bahkan iritasi di kulit. Ya. Lalu respiratory problem atau problem pernafasan. Ya, misalnya ya seseorang harus bekerja di sebuah lingkungan yang sangat berdebu atau lingkungan yang banyak mengandung gas-gas berbahaya, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Ya, yang lain adalah karena kebisingan.
Ya, kebisingan di sini dapat menyebabkan occupational illness yaitu hearing loss. Ya, dan tidak kalah penting ada kanker ya, khususnya kanker yang terjadi karena faktor-faktor pemicu yang ada di tempat kerja ya. Lalu yang akan kita bahas ya dalam pertemuan ini ya, yaitu salah satu occupational illness yang disebut sebagai musculoskeletal disorders ya, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai gangguan otot rangka. Ya, lalu apa itu musculoskeletal disorders ya? Jadi yang pertama ya, jadi musculoskeletal disorders itu juga sudah memiliki padanan kata dalam bahasa Indonesia yang telah disepakati ya di komunitas, khususnya komunitas ergonomi atau yang biasa teman-teman tahu sebagai Perhimpunan Ergonomi Indonesia. Padanan kata dari musculoskeletal disorders ini adalah gangguan otot rangka. Ya, jadi gangguan otot rangka adalah suatu kondisi di mana ya bagian dari muskuloskeletal ya seperti otot, tendon ataupun ligamen itu digunakan untuk menjalankan aktivitas terkait dengan pekerjaan, dan aktivitas tersebut itu ternyata ya membuat adanya pain ya ataupun injury ya, jadi membuat adanya nyeri ataupun cedera yang terjadi di otot, tendon ataupun ligamen tersebut ya. Nah, tetapi ini perlu digarisbawahi bahwa gangguan otot rangka itu tidak menghitung pain ataupun injury ya, nyeri ataupun cedera yang terjadi karena seorang pekerja tersebut jatuh, terpleset ataupun kecelakaan. Ya, dia lebih ke terjadi karena pekerjaan rutin yang dilakukan oleh seorang pekerja tersebut. Ya. Contoh-contoh dari gangguan otot rangka itu ada yang disebut sebagai sprains, strains, and tears ya. Lalu ada back pain ya, atau nyeri pinggang ya, lalu ada carpal tunnel syndrome yang terjadi di tangan ya, pergelangan tangan, lalu juga ada hernia. Untuk sprain dan strain ya, jadi sprain dan strain ini yang paling banyak ya terjadi di sektor manufaktur ya, dalam istilah yang sering banyak digunakan di Indonesia itu sprain dan strain itu disamakan sebagai sebuah kondisi yang biasa disebut sebagai keseleo ya, keseleo gitu. Walaupun kalau itu terjadi di otot itu nanti, ataupun dia terjadi di bagian lain misalnya ligamen, itu sebenarnya penamaannya harusnya dibedakan ya. Kalau dia terjadi di ligamen ya, jadi sebuah injury atau cedera yang terjadi di ligamen ya karena occupational demand tadi ya, itu kita bisa menyebutnya sebagai sprain ya. Nah, ligamen itu apa? Saya yakin teman-teman di sini sudah tahu dari kuliah biologi yang teman-teman ambil di semester pertama. Nah, sedangkan strain ya itu adalah cedera ya yang terjadi karena occupational demands tadi, tetapi terjadinya itu di otot ataupun tendon ya. Jadi sprain itu terjadinya di ligamen ya. Ini seperti contohnya, ini sprain ankle ya, di ligamen yang ada di mata kaki ya, di sini ya. Lalu kalau strain itu adalah cedera yang terjadi di otot ya, baik itu di belly muscle-nya ya ataupun di tendon ya. Lalu jenis musculoskeletal disorders yang lain atau gangguan otot rangka yang lain, dan ini banyak terjadi tidak hanya di sektor manufaktur ya. Orang-orang yang menggunakan komputer pun banyak ya yang mengalami musculoskeletal disorder ini ya.
yaitu adalah back injury and pain, atau nyeri dan cedera pinggang. Ya, jadi nyeri dan cedera pinggang ini ya itu boleh dikatakan yaitu salah satu musculoskeletal disorders yang paling banyak membuat seseorang itu harus menemui dokter. Ya, kenapa? Karena ketika seorang nyeri pinggang atau pinggangnya cedera, itu banyak sekali aktivitas sehari-hari yang menjadi sangat-sangat terbatas. Ya, menjadi sangat-sangat terbatas. Orang mau jalan jadi susah, orang mau jadi ibadah susah, bahkan kadang-kadang berbaring pun susah. Ya, dari orang-orang yang mengalami back injury dan pain ini itu 5-10% yaitu menjadi kronis, ya, dalam arti akhirnya dia mengalami nyeri pinggang yang terjadi secara terus-menerus, ya. Dan kalau kita bicara di Amerika, ya, jadi Bureau of Labor Statistics, jadi Biro Statistik Ketenagakerjaan di Amerika itu menyebutkan bahwa dalam 1 tahun, ya, tapi ini sudah sangat lama, ya, di tahun 2001 itu terjadi sekitar 372.000 kasus back injury and pain, di mana kasus-kasus tersebut itu menyebabkan seseorang itu harus tidak masuk kantor, ya, tidak masuk kantor. Nah, kalau yang 370.000 ya itu menyebabkan days away from work, jadi menyebabkan dia tidak masuk kerja, itu pasti ada banyak kasus yang juga terjadi, tetapi kebetulan kerja itu masih bisa mentolerir. Oleh karena itu, kalau di total, ya, itu bisa jadi total, ya, kasus yang terjadi, kasus back injury dan pain itu jauh melebihi dari angka yang ada di sini, ya. Lalu bentuk lain dari gangguan otot rangka atau musculoskeletal disorders adalah apa yang disebut sebagai carpal tunnel syndrome, ya. Carpal tunnel syndrome ini terjadi di pergelangan tangan, ya, di pergelangan tangan. Jadi pergelangan tangan, ya, seseorang yang mengalami occupational disease ini itu sangat sakit, ya, atau nyeri, ya, nyeri. Nah, kenapa bisa nyeri? Ya, karena adanya semacam peradangan, ya. Peradangan di saraf, ya, saraf yang ada di saluran carpal tunnel tadi, ya. Jadi di dalam pergelangan tangan kita ini ada saluran carpal tunnel, ya. Nah, itu di sini. Nah, di dalam saluran carpal tunnel ini ada tendon dan juga ada syaraf, ya. Ketika sarafnya itu tertekan, ya, akibat pekerjaan, ya, misalnya seseorang itu membawa beban berat terus-terusan dengan tangannya, ya, dan tangannya itu mengangkatnya tidak dengan cara yang benar. Ya, lalu seseorang yang misalnya dalam pekerjaannya itu harus melakukan gerakan radial, ya, deviation secara terus-menerus, atau extension, ya, wrist extension secara terus-menerus dan dalam sudut yang ekstrim, ya. Ketika itu dilakukan secara terus-menerus, ya, lama-lama, ya, syarafnya itu lama-lama akan mengalami peradangan tadi, ya, peradangan, sehingga menyebabkan apa yang disebut carpal tunnel syndrome, ya. Nah, carpal tunnel syndrome ini, ya, di Amerika itu ternyata, ya, membuat, ya, banyak sekali operasi, ya. Jadi kalau salah satu cara, ya, menyembuhkan, ya, carpal tunnel syndrome ini adalah dengan operasi, ya. Salah satu, ya, kalau tidak salah, operasi yang bisa ditempuh ini ligamennya. Jadi ligamennya itu ada yang diputus, gitu, ya, diputus sehingga ada semacam rongga yang lebih luas untuk syarafnya, sehingga tekanan ke syarafnya itu dapat sedikit berkurang. Nah, jumlah operasinya itu, ya, dalam setiap tahun itu hampir sekitar 300.000 sampai 500.000, ya. Jadi angka-angka yang sangat besar, ya. Lalu di setiap tahun, ya, menurut Bureau of Labor Statistics tadi di Amerika itu jumlah kasus carpal tunnel syndrome yang menyebabkan seorang pekerja itu harus tidak berangkat kerja
itu adalah sebesar 26.700 sekian. Ya, jadi angka yang juga cukup banyak. Ya.